Salam jumpa di YouTube tentang riset komunikasi. Kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang angket alias kuesioner. Pengalaman ketika ada informasi atau statement-statement dari mahasiswa yang baru belajar riset, mahasiswa atau saya anggap sebagai peneliti pemula, ini kadang-kadang ada lontar-lontaran yang diungkapkan di lapangan. Ada statement yang diucapkan sebagai berikut. Berapa banyak sih kalau bikin pertanyaan di dalam angket? Apa aja sih yang mau ditanyakan kalau kita ditugaskan buat angket alias kuesioner? Nah, ini yang lontaran-lontaran yang suka kita dengar ketika mahasiswa pertama kali ditugaskan membuat angket alias kuesioner. Nah, berdasarkan fenomena yang sedikit tadi, yang sekilas tadi, saya ingin memberikan informasi gambaran secara garis besar bagaimana proses yang namanya secara teknis maupun secara non teknis dalam pembuatan angket. Ketika kita akan melakukan penelitian, yang perlu diperhatikan di dalam angket alias kuesioner, yang pertama bahwa secara teknis di awal angket kita tuh hendaknya ada pengantar. Pengantar ini fungsinya sebagai petunjuk pada sasaran penelitian kita, apa sih maksud tujuan angket ini dipakai atau dikenai oleh sasaran kita, supaya mereka tahu maksud dan misinya itu apa, supaya mereka tidak ada rasa takut. Yang kedua, berikan aja informasi bahwa riset ini untuk pengembangan riset, untuk di kampus, tugas kampus, supaya orang yang mengisi itu agak lebih nyaman ketika ingin mengisi. Yang kedua, berikan informasi bahwa responden ketika mengisi angket ini tidak punya dampak terhadap diri responden, tidak ada persoalan yang akan terjadi pada diri responden di kemudian hari itu kalau nanti ketika ingin memberikan pesan di dalam unsur pengantar, supaya minimal agak lebih nyaman responden ketika ingin mengisi ke tahap berikutnya. Dalam penyajian apa yang mau dijaring di dalam angket, ada yang namanya pertama unsur fakta. Unsur fakta ini bisa berkaitan dengan identitas responden, bisa usia, pendidikan, pekerjaan, dan seterusnya. Cuman yang menjadi catatan, usahakan apa yang kita mau jaring tentang unsur fakta alias identitas responden ini harus selektif, tidak sembarang. Kenapa harus selektif, tidak sembarang? Yang pertama, harus disesuaikan dengan tujuan penelitian yang kita teliti. Yang kedua, apakah unsur fakta atau identitas responden tadi akan dipakai ketika melakukan proses analisis data. Kalau tidak, jangan dimunculkan di dalam identitas responden, karena ini akan memberikan rasa keberatan dalam diri responden ketika terlampau banyak apa yang mau diisi. Padahal unsur identitas responden itu tidak dikaitkan dengan tujuan penelitian, tidak dikaitkan dengan apa yang nanti muara akhirnya dianalisis. Jadi perlu ada selektivitas. Jadi jangan memunculkan nama, alamat kalau itu tidak penting, karena ini ada kaitannya dengan rasa tidak nyaman dalam diri responden ketika ingin melangkah memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Karena secara logika nama atau bisa dibilang alamat sebagainya itu tidak ada kaitannya dengan proses analisis nantinya, karena nama orang tidak ada kaitannya dengan analisis data. Kadang-kadang itu yang perlu diperhatikan. Selain unsur fakta, ada unsur informasi atau pengetahuan. Ini yang akan dimuat pertanyaan-pertanyaan di dalam angket. Misalnya berkaitan dengan informasi-informasi tentang 19, corona, tentang ekonomi, politik. Ini biasanya yang mau dijaring tentang informasi atau pengetahuan. Dan level yang lebih tinggi biasanya berkaitan dengan konsep pemahaman atau persepsi. Ini juga bisa dituangkan pertanyaan-pertanyaan di dalam angket alias kuesioner. Dua aspek tadi, pengetahuan tentang informasi, pemahaman, persepsi, kalau kita kilas balik ke konteks secara teoritis, ini termasuk kategori ranah kognitif. Ada kategori yang ada di dalam kelompok ranah afektif. Biasanya di dalam angket menjaring tentang sikap atau pendapat. Kadang-kadang ada konsep yang dijaring tentang sikap atau pendapat. Biasanya ditanya tentang daya tarik, bagaimana pendapatnya, apa komentarnya, apa penilaiannya. Itu berkaitan dengan sentuhan-sentuhan yang ranah kognitifnya pada aspek afektif.
Yang lebih jauh, kadang-kadang di dalam angket ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kecenderungan perilaku. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi di dalam angket itu punya kategori-kategori pertanyaan yang perlu dilihat lebih jauh supaya nanti tidak sembarang ketika menuangkan di dalam angket. Nah, ini yang perlu diperhatikan secara konteks materi. Ada aspek yang perlu diperhatikan dari kacamata teknis. Di materi teknis pun harus diperhatikan dalam proses pembuatan angket alias kuesioner. Nah, secara teknis pembuatan angket alias kuesioner kita bisa lihat yang pertama dalam proses alternatif jawaban atau proses pengisian. Ada yang angketnya terbuka alias esai, ada angketnya yang tertutup, ada yang tertutup plus alasan. Nah, untuk kali ini saya hanya fokus menjelaskan pada konsep bagaimana teknis membuat angket secara tertutup atau proses responden ketika melakukan penelitian diberi jawaban-jawaban pilihan, alternatif jawaban, responden tinggal memilih. Sekarang bagaimana cara kita menyajikan alternatif pilihan jawaban ini juga harus dipikirkan. Sebagai peneliti tidak sembarang menyajikan pilihannya ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ini menjadi pijakan yang perlu dipikirkan secara matang. Bagaimana kita berpikir matangnya? Satu, ada dua kemungkinan. Kita melihat dari kondisi khalayak atau target sasaran kita. Kalau target sasaran kita yang punya tingkat pendidikan pada kategori yang rendah, ini jangan diberikan kompleks yang terlalu beragam. Dia merasa akan sulit atau dia akan merasa bingung ketika memilih jawaban-jawaban yang terlalu banyak kategorinya. Ini usahakan dihindari. Karena pilihan-pilihan terlalu kompleks yang terlalu beragam ini akan membuat proses ketidaknyamanan atau tidak rileksnya ketika responden yang pendidikan itu menjawab. Lain halnya dengan responden yang punya pendidikan tinggi. Ini makin baik kita sajikan kategori keragamannya makin beragam, makin banyak variasi yang banyak. Makin baik karena ini akan memberikan jaminan kondisi karakteristik dari responden yang sebenarnya. Kalau kita berhadapan pada responden yang berpendidikannya tinggi, jadi makin beragam jawabannya, rentangannya beragam itu makin baik, maka akan jelas jawaban yang sebenarnya. Itu yang pertama kalau melihat dari kondisi karakteristik pendidikan responden. Kalau dilihat dari konteks yang memberikan kejujuran untuk menjawab, usahakan hindari jawaban kategori pilihannya itu ganjil. Usahakan. Jadi jangan 3, jangan 5, jangan 7, artinya usahakan genap 4, 6. Di kategori pilihan alternatifnya jangan ganjil tapi genap. Kenapa jangan ganjil? Karena responden kadang-kadang ketika memberikan jawabannya karena merasa tidak nyaman, dia akan memilih jawaban pada kategori yang pada kategori zona aman. Misalnya ada alternatif setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Maka alternatif yang membuat dia zona aman, dia akan pada pilihan yang konteks ragu-ragu. Nah, ini yang harus dihindari karena kita ingin mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Nah, untuk menghindari hal ini maka usahakan jangan ada kategori jawaban yang ganjil, yang pilihannya pada zona aman. Jadi usahakan rentangannya genap 4, 6 dan seterusnya. Jadi responden tidak akan memilih alternatif pada zona aman. Ini yang diusahakan untuk dihindari supaya nanti proses jawaban responden, pilihan responden benar-benar menggambarkan kondisi yang ada dalam diri responden. Itu yang perlu diperhatikan secara teknis. Hal teknis yang lainnya berkaitan dengan proses penyebaran angket itu harus diperhatikan. Contohnya, secara teknis kita bisa menyebarkan angket langsung kepada responden yang menjadi target penelitian kita. Satu sisi kenapa kita bisa lakukan langsung, mungkin kita berhadapan dengan tidak terlampau besar jumlah yang akan dijadikan responden penelitian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung itu punya dampak, punya resiko. Pertama, pasti makan waktu, tenaga, dan dana, karena punya resiko kondisi-kondisi yang tadi, makan waktu, tenaga, dana. Nah, ini harus diperhatikan kalau kita berhadapan langsung dengan responden yang kita teliti. Cuman ada nilai lebihnya.
Di dalam proses kita berhadapan dengan langsung, kita tahu bahwa yang kita teliti benar-benar orang yang menjadi target sasaran penelitian ini, sasaran penelitian yang kita teliti. Jadi kita tahu siapa target langsung, siapa yang kita teliti. Itu kalau kita melakukan proses penyebaran angket langsung kepada individu. Tapi dengan kondisi sekarang, proses penyebaran angket bisa dibantu dengan prinsip kerja teknis, yaitu menggunakan Google Form. Yang perlu diperhatikan, ini benar-benar hal yang dipikirkan secara matang, secara masak dalam proses penggunaan secara teknis Google Form. Yang pertama, kenapa yang di Google Form dipakai? Mungkin kita akan berhadapan dengan jangkauan halayak target yang kita teliti itu besar jumlahnya, itu yang pertama. Yang kedua, pasti punya nilai lebih dari segi waktu, dana, tenaga, ini akan lebih bisa teratasi. Cuman ada risikonya, kita harus wanti-wanti ketika kita menggunakan Google Form terhadap target yang kita teliti, apakah benar mereka yang mengisi itu benar-benar orang yang kita menjadi target, karena kita tidak bisa berhadapan langsung. Ini perlu diperhatikan, rasa kecurigaan itu perlu diasah. Bagaimana supaya nanti hal-hal yang kita rasa curiga itu tidak tampil, tidak muncul di dalam proses riset yang kita gunakan menggunakan sarana Google Form. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan secara teknis. Kalaupun ya secara teknis sudah kita bahas, sudah kita lihat secara rinci, sudah kita benahi, bukan berarti angket kita bisa langsung diberikan kepada responden, bisa langsung diisi responden. Ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebelum angket itu diberikan kepada sasaran penelitian kita, angket perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Karena bisa kita riset yang sifatnya ilmiah, tidak sembarang. Secara sederhana, proses untuk menguji validitas dan reliabilitas, yang pertama kita bisa menyandingkan apakah pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan di dalam angket sudah mencerminkah dengan definisi operasional yang kita buat, menggambarkankah materi-materi yang ditanyakan dengan definisi operasional variabel yang kita buat di uraian prosedur penelitian. Nah, ini yang paling penting, cara untuk melihat validitas mengarah ke validitas. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah reliable proses menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, apakah bahasanya bisa dipahami, apakah bahasanya tidak nanti terjadi salah tafsir. Karena logika berpikir bisa jadi apa yang diminta, apa yang mau dijaring oleh peneliti belum tentu dimaknai sama oleh responden ketika membaca pertanyaan-pertanyaan di angket. Maka untuk menghindari kesalahpahaman pemahaman dalam menerjemahkan apa yang ditanya, usahakan gunakan bahasa sesederhana mungkin. Jadi jangan pakai bahasa yang terlalu kompleks, bahasa yang terlalu ilmiah, karena harapan kita bukan lihat bahasanya, yang harapan kita adalah usahakan sesederhana mungkin supaya apa yang dipahami oleh responden terhadap pertanyaan yang kita buat sama seperti apa yang diharapkan oleh si peneliti. Ini yang secara sederhana untuk memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Reliabilitas kita bisa coba lakukan dengan tes kepada teman kita atau orang yang kita anggap punya wawasan lebih baik, melihat apakah dia bisa memahami apa yang dikatakan itu secara sederhana untuk menguji nilai reliabilitas instrumen dari angket yang kita buat. Cuman kan dalam proses riset yang sifatnya ilmiah kan tidak bisa dilakukan dalam tahap awal tadi secara teknis sederhana tadi. Jadi perlu dilakukan proses uji validitas dan reliabilitas instrumen angket kita dengan menggunakan proses yang lebih jauh, yaitu kita menggunakan uji statistik dalam program yang ada di SPSS. Nah, uji statistik yang bisa membantu melihat konteks validitas dari angket kita itu bisa kita menggunakan dengan uji korelasi Pearson. Gimana caranya? Hasil perhitungan akhir, hitung akhir dari Pearson, korelasi Pearson ini, kalau hitung dari uji Pearson tadi lebih besar dari nilai tabel, maka dimaknakan, diasumsikan unsur validitas sudah terpenuhi di angket yang kita buat. Jadi sekali lagi, kalau nilai hitung dari uji korelasi Pearson
lebih besar dari R tabel yang kita pakai, maka diasumsikan, maka bisa diterjemahkan angket yang kita buat ini sudah valid, sudah bisa digunakan. Cuman yang jadi persoalan, apakah hanya menggunakan proses melihat relasi hitungan R hitung dengan A tabel? Bisa kita lihat dari nilai signifikansinya. Jadi menentukan validitas tidak hanya melihat R hitung lebih besar dari R tabel, tapi juga kita bisa perlu nilai signifikansi yang kita dapat dari uji statistik. Nah, artinya gini, bila nilai signifikansinya di bawah 0,05, ini diasumsikan instrumen angket kita valid. Tapi kalau nilai signifikansinya di atas 0,05, diasumsikan, diterjemahkan bahwa instrumen angket kita tidak valid. Itu secara simbol tanda untuk menilai berkaitan dengan validitas. Jauhnya Anda bisa pelajari dalam program SPSS di mana menguji validitas. Dalam reliabilitas ini ada cara juga yang bisa dilakukan dengan menggunakan penilaian Cronbach-Alpha coefficient. Ini juga ada di uji statistik. Jadi kalau menguji reliabilitas instrumen angket yang kita pakai, kita bisa menyandingkan dengan sarana statistik yang namanya Cronbach-Alpha coefficient. Artinya gini, kalau hasil perhitungan nanti nilai Cronbach-Alpha coefficientnya di atas 0,6, artinya makna diasumsikan bahwa angket instrumen kita reliable, bisa diandalkan. Ini yang bisa diterjemahkan. Jadi secara logika ada hal yang lebih rigid ketika kita ingin menentukan nilai validitas dan reliabilitasnya menggunakan aspek statistik yang lebih jauh. Nah, untuk melihat nilai Cronbach-Alpha coefficient, ini ada ketentuan yang diberikan dalam literatur statistik sebagai berikut. Supaya lebih jelas indikator dalam proses melihat nilai Cronbach-Alpha coefficient, ini ada petunjuknya. Ini gini, kalau dia nilainya 0 sampai 0,2 itu diterjemahkan kurang andal, kurang reliable. Jika nilainya 0 di atas 0,2 sampai 0,4 agak reliable. Bila 0,4 sampai 0,6 itu dikatakan cukup reliable. Cuman lebih baiknya kita menggunakan indikasi kalau nilai Cronbach-Alpha coefficientnya itu di atas 0,6 sampai 0,8. Kalau hal ini didapat dari hasil perhitungan, maka instrumen kita reliable, terandalkan. Bagus-bagus, proses perhitungan akhirnya di atas 0,8. Ini sangat reliable. Jadi yang perlu kita pahami lagi, mengulangi proses supaya nanti instrumen alias angket yang kita gunakan itu valid dan reliable. Ada langkah pertama, kita bisa melihat unsur validitas, yaitu kita harus cross check pertanyaan-pertanyaan di angket apakah mencerminkan definisi operasionalnya. Itu yang pertama, yang secara real valid. Itu yang kedua, kalau berkaitan dengan konsep reliabilitas, kita bisa cek cross dengan teman kita, dengan orang-orang yang kita anggap bisa memahami konteks riset. Coba ditanya bagaimana bahasanya, dia pahami gak, ada proses yang bikin susah gak menggunakan bahasanya sederhana atau tidak. Itu juga salah satu trik untuk melihat konteks reliabilitas instrumen yang kita gunakan. Cuman tadi saya bilang tidak bisa dilakukan secara teknis seperti sederhana seperti tadi. Jadi harus ada tindak lanjut, yaitu menggunakan uji statistik yang ada di program SPSS. Nah, uji statistiknya tadi saya katakan ketika menggunakan untuk menguji lanjut tentang validitas dan bisa melihat dengan melihat nilai R hitung lebih besar gak dari R tabel. Itu kalau dia R hitungnya lebih besar dari R tabel, ketika kita menggunakan korelasi Pearson, maka instrumen kita valid. Namun ada cara yang lain kalau kita melihat tidak hanya sebatas lihat R hitung lebih besar dari R tabel, hasilnya.
Kalau hasil nilai signifikansinya di bawah 0,05, maka diasumsikan dapat diterjemahkan instrumen kita valid. Tapi kalau nanti nilai signifikansinya di atas 0,05, maka diasumsikan diterjemahkan bahwa instrumen kita tidak valid. Itu kalau kita menggunakan landasan secara statistik. Jadi sekali lagi, konsep untuk melihat validitas, reliabilitas kita bisa menggunakan secara manual. Tadi kita bisa lakukan tanya ke teman kita kalau konsepnya reliable atau tidak. Kalau mau lihat valid atau tidak, kita bercermin pada operasional variabel yang kita lakukan. Tapi ketika ingin lebih detail lagi, kita bisa menggunakan sarana statistik yang ada di program SPSS. Yaitu kalau ketika kita menggunakan proses validitas, kita menggunakan dalam konsep correlate Pearson, melihat R hitung dengan membandingkan R tabel, kita bisa melihat dari nilai signifikansinya. Tapi kalau melihat konteks statistik untuk nilai reliabilitasnya, kita bisa memberikan suatu penilaian dengan mengacu pada nilai Cronbach alpha koefisiennya. Nah, nilai Cronbach alpha koefisiennya ini nanti ada kategori-kategori yang bisa diterjemahkan dari mulai yang tidak reliable sampai yang sangat reliable. Anda bisa dilihat dari buku-buku statistik. Demikian informasi yang logika saya sederhana, singkat, belum detail. Nah, untuk lebih jauhnya kalau berkaitan dengan konsep bagaimana mengolah pakai statistik lewat program SPSS, bisa ditindaklanjuti melalui literatur-literatur yang sifatnya textbook atau sarana lainnya. Salam jumpa, semoga informasi tentang angket kuesioner ini bermanfaat. Sampai jumpa.